calon mahasiswa bisa mengharapkan bahwa setelah tamat dari perguruan tinggi tersebut, mereka akan memperoleh kompetensi yang berkualitas dari perguruan tinggi yang berreputasi tersebut. Dan juga keuntungan-keuntungan daripada kinerja tersebut apabila kita capai dan berreputasi di tingkat nasional. Ini menjadikan motivasi kita, terutama di Universitas Andalas, agar kinerja-kinerja termasuk pengabdian pada masyarakat juga berdampak kepada reputasi perguruan tinggi tersebut. Bapak Ibu semuanya, ini kurang lebih target Universitas Andalas di tahun 2019 sampai 2023. Nah, ini dia. Dan ini sebenarnya 10 terbaik nasional sudah kita capai tahun 2018. Jadi kita ingin mengejar lagi, menggeser milestone berikutnya untuk kita capai. Kemudian ini merupakan kinerja rektor yang ditandatangani oleh rektor dengan Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran kepada universitas. Di sini juga ada parameter-parameter yang mesti dicapai. Kalau tidak, kasihan Pak Rektor ini, bagaimana mempertanggungjawabkannya nanti karena sudah ditandatangani oleh Rektor dengan kementerian. Nah, di sini ada beberapa parameter yang terkait dengan kegiatan kita. Kalau bisa kegiatan kita menghasilkan juga prototipe inovasi, industri, juga haki, dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan ini mesti kita kejar, kita raih untuk agar Pak Rektor bisa mencapai memenuhi target kinerjanya. Dan kinerja klasterisasi seperti kita ketahui bersama, ini juga menjadi target berbagai perguruan tinggi. Ada 4.000-an perguruan tinggi se-Indonesia. Ini kurang lebih 13 perguruan tinggi yang terbaik menurut klasterisasi tahun lalu. Alhamdulillah Universitas Andalas pernah mencapai 10, tahun kemarin kita turun 11. Kemudian di dalam kinerja klasterisasi di sini ada yang saya beri lingkaran ini ada kinerja-kinerja yang menjadi tanggung jawab daripada LPPM. Salah satunya adalah kinerja pengabdian pada masyarakat ini. Jadi artinya apa? Kinerja yang dilakukan oleh dosen sedapat mungkin juga untuk mencapai kinerja pengabdian pada masyarakat secara institusi. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan pengabdian yang sudah didanai, tapi juga luaran-luarannya bisa sinkron dan juga mencapai target luaran dari kinerja pengabdian pada masyarakat institusi. Kemudian di sini kinerja klasterisasi tadi disampaikan ada kinerja pengabdian pada masyarakat, penelitian, inovasi, Scopus, paten dan sebagainya. Ini juga harus menjadi target kita bersama agar bisa diperoleh kondisi perguruan tinggi yang berreputasi tadi. Ini kinerja penelitian, ini kurang lebih data kita di Universitas Andalas tahun 2019 yang dientrikan pada sebulan yang lalu. Yang sekarang sudah berubah, sudah lebih banyak daripada ini, kurang lebih 1,5 kali lah daripada data ini. Di sini kinerja sudah jelas dan mudah dicapai oleh para dosen, gitu, yang itu dikelola, dikoordinasi oleh LPPM. Yang ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar dana DRPM ini atau dana DRPM ini kita habiskan, kita belanjakan, tapi juga harus dihasilkan publikasi di jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, haki, luaran iptek lainnya, produk-produk yang terstandarisasi, tersertifikasi, mitra berbadan hukum, ada buku juga. Terus ada terakhir, ada yang nomor 10 adalah wirausaha baru mandiri. Jadi Bapak Ibu, kita berangkat melaksanakan pengabdian pada masyarakat, tidak hanya sekadar laporan yang dihasilkan, tapi juga parameter-parameter ini. Kenapa parameter-parameter ini dituntut sebagai dampak outcome dan luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kita. Dan ini diakumulasikan di dalam Sinditakmas, kemudian
dikelompokkan di dalam kinerja pengabdian pada masyarakat, ini akan mudah dinilai oleh Kemenristek BRIN untuk menjadikan kinerja pengabdian pada masyarakat sebuah perguruan tinggi. Nah ini mesti kita kerja bersama Bapak Ibu. Ini dengan adanya seperti ini bisa terukur bahwa ada manfaatnya terutama bagi masyarakat. Di masyarakat kita bisa membina mitra berbadan hukum, produk-produk tersertifikasi, produk terstandarisasi dan sebagainya, dan juga membantu wirausaha baru untuk lebih mandiri. Jadi luar biasa pengabdian pada masyarakat di zaman sekarang, tidak hanya untuk naik pangkat, tapi juga harus terukur bagaimana punya dampak, outcomes dan dampak kepada masyarakat. Di sini juga kita memiliki kinerja Sinta, ya. Ada buku di sini, ada juga haki, dan keduanya juga dikejar harus dicapai oleh kegiatan kepada masyarakat. Kemudian ini kurang lebih posisi Universitas Andalas di Sinta, kita baru bisa mencapai nomor 15 secara nasional. Mudah-mudahan kita bisa, ini selalu berbarengan dengan UNS. Untuk di dalam kemarin kita 14 sama 13 dengan UNS, sekarang kita turun nomor 15. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kembali. Kemudian paten juga sebenarnya bisa diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena di masyarakat itu ada UMKM atau IKM atau industri rumah tangga, mereka mungkin memiliki teknologi-teknologi yang bisa kita patenkan. Kita bantu proteksi secara hukum dengan mengajukan paten. Dan saya kira mungkin bersama-sama dengan dosen yang memodifikasi, menyempurnakan teknologi dalam produksi, dalam produk dari industri rumah tangga atau usaha kecil menengah di nagari, di desa, untuk menjadi lebih baik lagi dan berbeda dengan paten-paten sebelumnya, dan ini bisa potensi menjadikan paten. Maka paten ini merupakan juga salah satu parameter dari kinerja pengabdian kepada masyarakat. Pak Beri? Ya, saya ada coba unmute Ibu Ketua, tapi nggak jalan dia. Ella Padilla. Susah dari ini, Pak. Ya. Susah dari. Ibu Deria. Baik, Pak Ferry, masih kedengaran? Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, juga terkait dengan kinerja inovasi. Kinerja inovasi juga menjadi tuntutan bagi perguruan tinggi untuk dicapai, karena ini juga masuk kepada parameter klasterisasi perguruan tinggi. Ini berikut parameter-parameter dari kinerja inovasi. Kalau kita melihat daripada parameter-parameter tersebut, sebagian besar daripada parameter ini terkait juga dengan parameter pengabdian kepada masyarakat. Bisa dilihat dari jejaring, ya, dari jejaring dengan kelompok masyarakat, kemudian dengan sumber dayanya, ya, bagaimana dosen dan juga mahasiswa bisa terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, kemudian juga hasilnya berupa bisa paten, lisensi, pendapatan dari inovasi, dan dampak yang dirasakan masyarakat, dan juga produk-produk inovasi. Produk inovasi ini bisa diraih, dicapai dengan mengembangkan, membantu usaha rumah tangga, usaha industri rumah tangga, usaha kecil menengah di negara.